Jumpa lagi pemirsa, apa kabar? Nah, ini topiknya adalah kembali ke masalah cermin ya. Dulu udah pernah saya ulas ya, ada beberapa kali ya. Jadi waktu itu saya akan bicarakan respon mama saya yang menderita Alzheimer ini ketika dia melihat dirinya di cermin. Jadi karena waktu itu saya melihat itu tidak persis sama ya dengan apa yang sering diulas di internet ya. Jadi ini akan saya videokan ini karena nanti akan berhubungan dengan video-video yang akan saya upload untuk menyusun algoritma yang sekarang ini terjadi pada mama saya ya. Jadi Anda bisa lihat prinsip dari algoritmanya itu di playlist nomor 119 ya. Itu saya sebut dengan ABA. Di singkatan dari Alzheimer's Brain Algorithm ya, bahasa Inggris. Itu saya dapat idenya dari sang laba-laba. Nah, itu saya panjang juga itu videonya. Itu Anda bisa lihat di videonya di video utama ya yang ada di channel ini. Nah, itu Anda klik, kemudian deskripsinya kan itu keluar, itu ada video tentang laba-laba ya yang saya sebut. Itulah idenya saya menyusun algoritma ya. Jadi dari algoritma itu kan saya dapat bahwa bahwa laba-laba itu kan ada silang itu kan, sarangnya itu kan ada silang ya. Itu kan ada 4 ya. Ada 4 ya, kalau kita hitung ya. Nah, dari 4 itu adalah sama dengan kalau kita hubungkan dengan bilangan prima. Jadi 4 itu adalah merupakan jumlah bilangan prima dari angka 10. 10-nya dari mana? Nah, kan seperti saya juga sudah sebutkan di situ bahwa fungsi otak itu ada 5 kiri, ada 5 di kanan. Nah, dan jadi jumlahnya 10. Nah, bilangan prima dari angka 10 ini adalah 4, ya kan? Kemudian saya susun lagi. Nah, kan saya bilang ada 3 tingkat ya. 3 tingkat, jadi angka prima di bawah 100 itu jadi 10 pangkat 2 ya, tingkat kedua dari angka 10 itu 25. Jumlahnya 4 tambah 25, 9, ya kan? Jadi itu baru 2 tingkat. Sedangkan saya bilang kan menyusun ini minimal 1000 video, ya kan? Jadi kita masuk ke tingkat ketiga. Nah, disitulah saya dapatkan bahwa nah, tadi kan 29 ya. 29 ya. Nah, di 1000 ini kan masuk nih angka tingkat pertama sama tingkat kedua. Jadi dikurangin itu. Dikurangin angka prima di jumlah angka prima di angka 1000 itu ada 168 ya kan. Anda boleh cek ya di internet ya. Berapa aja angka itu ya. Yang pokoknya di angka 1000 itu ada 168 angka prima ya. Nah, kita kurangin tadi dengan yang 10 sama yang 100 tadi kan, karena kita udah di tingkat 3 kan. Jadi tingkat 1 sama tingkat 0 kita kurangin. Jadi kita tingkat 3-nya yang untuk 1000 itu adalah 168 dikurangi 29. Dapatlah 139. Nah, 139 ini yang merupakan
silang tadi ya, silang yang diserang laba-laba itu, yang mirip kromosom itu loh, ya kan? Nah, Anda boleh cek dulu ya. Jadi kalau Anda langsung ke video ini nanti Anda bingung ya. Tapi kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi ini saya videokan. Jadi nanti ini akan termasuk di salah satu video yang saya akan canangkan 1000 tadi ya, untuk mendapatkan algoritma yang saya ulas di playlist nomor 119. Jadi di sini kan, di sini dari tadi sore ibu saya ini gelisah ya kan, gelisah. Nah, Anda akan lihat kan saya bagaimana saya menyebutkan kata gelisah ya kan. Gelisah ini nanti juga akan saya padankan itu pemirsa. Karena gini, jadi kenapa kan waktu di video itu kan saya sebut saya memakai TensorFlow ya. Kalau Anda ingin lihat detailnya itu ada di playlist nomor 115 ya kan. Nah, itu kenapa saya pakai TensorFlow, karena dengan TensorFlow misalnya ya, saya menyebut kata gelisah tadi ya. Nah, itu dia bisa pemirsa. Dia bisa menangkap kata gelisah tadi. Nah, dipadankan dengan dipadankan dengan kata-kata yang lain ya, kata-kata yang lain yang ada di video-video lain. Bisa nangkep kan? Jadi nanti dia bisa berupa algoritma otomatis gitu. Jadi dari fungsi 10 tadi ya, yang ada di 5 kiri kanan, kita bisa susun. Misalnya kata gelisah, nanti saya nyebut lagi di video lain lagi, gelisah. Nah, itu dia nanti dia bisa nyusun ya kan. Itu baru dari suara gitu ya pemirsa ya. Nah, hebatnya TensorFlow ini gak hanya suara, bisa gambar, bisa video, ya kan. Kalau suara kan audio, itu bisa dia ada 4 tingkat ya. 1 gambar, kedua audio, ketiga video, keempat teks. Nah, teks ini dari mana? Nah, teks ini kan saya kan di video itu ada ada teks bahasa Inggris ya kan? Bahasa Inggris. Nah, itu teks. Jadi kenapa saya tidak membuat video dalam bahasa Inggris misalnya ya kan? Lebih baik bahasa Indonesia. Teksnya bahasa Inggris, itulah maksudnya pemirsa. Nah, dengan teks Inggris ini kan saya sebut di playlist 115 saya pakai video API ya, YouTube API maksudnya. Nah, dengan YouTube API itu kita bisa di-tag di setiap video ya kan. Teks apa nanti misalnya yang ada ke kata-kata tertentu ya kan, kata-kata tertentu yang menyeret algoritma tadi ya kan. Jadi kita bisa susun, jadi susunnya lebih gampang dengan TensorFlow nanti. Jadi bisa kita padankan antara kata, audio, misalnya gelisah tadi kan, ya kan. Nah, saya kan akan menyebutkan kata-katanya dalam bahasa Indonesia aja. Karena nanti kalau dengan bahasa Inggris nanti ngaco. Karena kan mereka juga pasti di TensorFlow itu bikin lagi kan. Kata anu jadi anu, kata anu jadi itu kan semua bahasa Inggris. Nah, lebih baik kita pakai kata bahasa Indonesia. Jadi merupakan ID yang di luar yang mereka udah buat. Maka nggak ada kata gelisah bahasa Inggris, betul kan? Nah, kita bisa bikin ID sendiri gitu di TensorFlow itu ya. Jadi makanya sebaiknya justru satu lebih gampang kita ngomong bahasa Indonesia, bahasa ibu kita sendiri ya. Kemudian kita bisa terjemahkan dengan teks bahasa Inggris. Dari situ bisa kita padankan dengan kata-kata yang lain ya kan. Baru kemudian nanti di situ juga pemirsa dia juga bisa mendetek TensorFlow itu dengan gambar ya kan. Nah, misalnya ya. Contoh ya, atau malah bukan hanya gambar, dia bisa mendetek video. Nah, coba misalnya kalau Anda misalnya upload ya di YouTube ya, di situ kemudian Anda upload gambar yang Anda misalnya download dari video orang lain gitu kan. Nah, dia bisa detek bahwa Anda itu nggak asli gitu, bukan video Anda punya gitu, ada orang lain yang buat. Makanya dia di situ ada warning kan. Nah, bagaimana dia bisa tahu kalau itu video itu bukan asli punya kita gitu kan? Kalau tidak dengan suatu sensor ya kan? Bahkan bukan hanya itu, kadang ya
seperti Anda lihat kan kalau di video saya kan ada apa itu? Mm, ada itu ibu saya tuh. Nah, dia kan bahasa Padang tuh barusan. Nah, itu juga kan saya kumpulkan nanti pemirsa sama dengan padanannya yang kata gelisah tadi misalnya ya. Nah, itu. Jadi itu nanti semua akan berupa rumus ya kan. Saya balik lagi ke yang tadi ya, belum selesai ya. Jadi yang video tadi kan. Nah, selain video dia bisa mendetek juga audio. Kenapa dia bisa? Misalnya Anda upload nih video misalnya foto doang ya, tapi isinya lagu. Nah, dari lagu ini upload misalnya kan, tapi lagunya lagu yang eh, punya copyright gitu ya. Jadi maksudnya itu tidak bisa sembarangan kita ngopi gitu kan lagu. Nah, itu akan kena juga nih. Akan diblok juga itu videonya gitu kan. Dari mana dia bisa tahu kan kalau tidak dengan suatu sensor. Nah, di TensorFlow ini ada sensor-sensor itu gitu, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi saya juga ngikutin. Makanya kenapa saya pakai TensorFlow. Jadi dengan video dari ibu saya ini nanti saya padankan. Nah, bagaimana memadankannya? Nah, itu anak lihat lagi di playlist nomor 119. Nah, itu kenapa saya playlist saya pakai nomor ya kan? Ya gampang. Jadi misalnya nomor sekian. Kalau saya sebutkan nomor itu saya bisa jadikan suatu saat saya wah bukan yang ini nih misalnya judulnya tepatnya yang lain. Nah, jadi pindah-pindah kan. Tapi kalau misalnya saya ulas ya playlist nomor sekian. Nah, walaupun judulnya lain-lain kan nggak masalah toh. Anda akan melihat 119-nya kan, bukan judulnya ya. Nah, tapi judulnya ini nanti di apa tuh di algoritma akan berperan juga gitu. Jadi si algoritma itu nggak hanya lihat dari nomor berapa itu si playlist ya kan. Di playlist itu ada video berapa, video kemudian videonya itu disesuaikanlah dengan judulnya tadi. Nah, judulnya misalnya di salah satu playlist misalnya gelisah. Jadi nah kan mulai nyambung kan kemana larinya ya. Jadi seperti itu gitu. Jadi ada suatu algoritma tertentu ya. Nah, itu saya susun itu berdasarkan algoritma lebah gitu kan. Jadi kalau misalnya kita teruskan nih ya dari angka prima tadi 10, kemudian 100, kemudian 1000, kemudian 10.000 ya. Kemudian ke 10 berarti ke 100.000. Nah, itu tuh jumlahnya itu ada 10.143 ya kan. Nah, itu Anda bisa lihat ya di playlist 119 tadi. Nah, ini angka ini juga merupakan suatu angka prima ya kan. Angka prima yang dia itu menggabungkan antara angka 10 dengan angka 143. Nah, kalau Anda baca lagi ke belakang nih, ke playlist yang lain, itu saya terangkan juga ada angka plat 43 juga di situ ya kan. Ada angka plat 43, ada angka 143 nyambung dengan angka 10. Nah, di situ permisa itu merupakan suatu algoritma. Nanti itu yang akan saya susun. Nah, dengan video-video seperti ini itu nanti akan saya gabungkan, akan saya susun sehingga membentuk suatu algoritma tertentu gitu kan. Yang saya bilang algoritma alam itu ya kan, karena seperti saya sudah ulas di video laba-laba tadi kan, bahwasanya menurut saya itu penyakit Alzheimer-nya ini tidak akan bisa diobati dengan suatu obat tablet misalnya apa atau vitamin atau suplemen apa ya, itu tidak akan bisa karena panjang lah kan ya penjelasannya ya. Saya sudah ulas di video laba-laba itu ya. Kalau saya ulang lagi kan nanti jadi video ini terlalu mengembang kemana-mana ya. Anda bisa lihat di video itu soal laba-laba itu. Nah, jadi saya udah panjang lebar ya, itu ada 1 jam sendiri itu kan saya ulas ya kan. Jadi di situ jadi di video ini saya lengkapi. Jadi apa itu algoritmanya dari mana. Jadi dari laba-laba itu muncul angka nanti tadi kan saya sudah ulas ya, ada 4,
angka prima dari jumlah angka prima dari 10, 25 angka prima dari 100, kemudian dari 1000 itu 168 menjadi 139, terus aja dari angka prima 100.000 menjadi 10.000 143. Nah, itu terus ya. Nah, itu kenapa saya bicara soal 143. Jadi gini permisa. Jadi kan seperti otak ini kan ada 5 kiri kanan ya. Jadi nah itu 5 ini kan terdiri dari 2 angka prima sebenarnya pemirsa, lihat nih ya. Nah, ini 2 ya. Ini 3 ya kan. Nah, jadi jumlahnya 5 kan, betul kan? Nah, yang 2 ini ya, 2 ini ya. Itu adalah angka prima pertama pemirsa. Nah, yang 3 ini itu adalah angka prima kedua. Jumlahnya 2 kan. Jadi jumlah 2 angka prima pertama adalah 5 ya kan. Adalah 5. Sini jadi ada 2, ada 3. Nah, kenapa saya ulas? Nah, gini pemirsa, itu ada hubungannya dengan kromosom. Kenapa kromosom? Kromosom itu jumlahnya 23 dari ayah, 23 dari ibu. Nah, coba Anda ini kan ya, kebetulan saya lagi video kan ya. Jadi tidak bisa dua-dua tangan ya, satu tangan aja. Coba ini Anda ya. Ini 2 kan? 2 kan? Ini 3 kan? Gabungkan angka 2 dengan 3. Nah, jadi 23 kan? Betul kan? Nah, 23 ini adalah kromosom dari misalnya salah satu orang tua kita kan, dari ibu kita misalnya kan. Kemudian yang tangan satu lagi, gitu lagi pemirsa, 2, 3 kan, 2, 3 ya, 2, 3. Gabungin lagi nih, 2, 3. Nah, ini kromosom dari ayah kita nih, kiri kanan ya kan, udah sepasang tuh kan. Jadi dari 5 itu kita bisa susun pemirsa, sehingga menjadi skema kromosom. Jadi dari kromosom tadi ya, yang jumlah 23 di sini sama 23 di kanan, itu kan jadi 46. Nah, itu jadi jumlah kromosom. Nah, itu kan tadi kan saya bilang ada 2, 3 ya pemirsa ya. Sebelah kanan 2, 3. Ini kan 2 angka nih, 2 angka. Yang sebelah kanan juga 2 angka. Jadi 4 ya kan. Nah, itu hubungannya tadi dengan angka jumlah angka prima di angka 10 ya kan. Kalau kita susun nih angka di sini ya, angka di sini tangan kiri sama tangan kanan ya kan, ada 10. Dia terdiri dari 5, 5. Nah, 5-nya ada 2 sama 3. 2 sama 3 ini adalah angka prima 2 angka prima pertama. Nah, jumlahnya jadi kiri sama 2, sini 2 sana kanan ya kan. Gini pemirsa, kenapa saya sebut dengan 143. Jadi itu rumusnya ada di playlist nomor 117 atau 118 ya, maaf ya pemirsa ya. Jadi prinsipnya gini pemirsa, jadi otak itu ya pemirsa ya, otak itu kan terdiri dari kiri kanan ya kan. Nah, dengan angka-angka prima itu kita bisa susun. Jadi antara misalnya antara 10 tadi ya, 10 dengan 1000 misalnya ya, itu kan beda 100 tuh kan. Jadi 10 kali 100 kan 1000. Nah, itu dengan angka prima tadi susunan angka prima itu ada pembagian layar gitu ya, ada pembagian layar. Nah, di sini si otak ini kan kiri kanan. Nah, itu ada 100 pembagian layarnya itu ada 100 kali 4 ya, angka prima tadi ya. Jadi ada 400. Jadi kiri punya 200, kanan punya 200. Jadi 400 kan pemirsa ya, betul kan? Nah, kemudian dari situ kita susun lagi algoritmanya, sehingga dari 400 ini, 400 itu kita susun, pilah-pilah lagi ya kan, bagian dengan layar-layar ini kita akan susun lagi. Nah, makanya saya videokan ibu saya seperti ini. Nanti misalnya tadi kan saya udah ulas kan, saya menyebut kata gelisah misalnya. Nah, di sini saya sebut lagi kata yang mungkin Anda udah tahu kira-kira apa, coba kata yang akan saya sebut.
Gampang. Cermin. Hehehe. Betul kan? Cermin. Nah, nanti diulas nanti di video, si TensorFlow akan ngecek mana video yang ada kata cermin. Nah, di situ. Jadi di sini saya akan sebutkan, saya akan ceritakan ibu saya. Nanti kemudian di bahasa Inggrisnya saya akan susun kata-kata seperti itu pemirsa. Nah, susun kata-kata yang berhubungan dengan cermin dan berhubungan sama respon dari ibu saya ketika menghadapi cermin. Nah, itu nanti saya di teks aja. Jadi ngomongnya saya bebas aja sekarang ya kan. Tapi susunan benernya nanti di bahasa Inggrisnya. Jadi satu ya kan untuk ke TensorFlow tadi. Kedua, jadi orang-orang luar negeri misalnya ya membacanya juga enak gitu kan. Nah, ini saya susunannya udah bagus gitu kan. Kalau bahasa Indonesia kan saya gampang aja dengan Anda kan. Anda pasti paham maksud saya ya kan. Nah, jadi tapi untuk bahasa Inggrisnya kan mereka tidak akan paham kalau saya langsung terjemahin dari bahasa Indonesianya ya. Jadi menurut kosakata mereka kan pas saya akan nanti terjemahkannya. Nah, itu gunanya juga nanti akan nyangkut ke TensorFlow tadi gitu pemirsa ya. Jadi kira-kira begitu pemirsa, apa tuh susunan algoritma yang nanti sedikit banyak kan saya udah mulai masuk nih ke detail ya kan. Saya udah menyebutkan angka-angka prima itu ya. Jadi karena kenapa mungkin Anda penasaran nih kenapa kok saya menyebut-nyebut angka prima. Nah, kan saya udah ulas. Jadi kalau Anda baca nih di playlist nomor 116 itu saya nyebutkan bahwa salah satu default ya dari algoritma alam ini adalah salah satunya adalah bilangan prima ya. Oh, bukan 116 ya, 117 ya. Anda bisa lihat ya. 117 itu bahwa salah satu algoritma default dari alam semesta ini adalah angka prima. Nah, seperti Anda tadi kan sudah bilang tuh, ini 23 ya kan, 23 kromosom ya kan. Jadi itu juga sebenarnya pemisah. Jadi 23 ya kan, 23 kromosom. Nah, kalau Anda ulas lagi ya, kita ulas lebih jauh. Apa hubungannya sekarang dengan DNA? Nah, di DNA kita ini susunan juga sama pemisah. Ternyata 23 juga pemisah. Jadi akan ada orang bikin DNA itu kan istilahnya tuh apa ya? ATG, atimin apa gitu ya. Nah, itu jumlahnya itu ya. Jumlahnya kalau itu 2 dan 3 gitu ya, sama seperti itu. Jadi nyambung kan antara DNA sama kromosom. Di DNA ada 2 dan 3, di kromosom ada 23 kan. Nah, itu susunan algoritma sebenarnya itu pemisah. Jadi seperti itu nanti saya akan susunnya. Jadi apa tuh sehingga algoritma ini bisa nyampe tuh ke yang tadi, yang layar tadi yang 4 kali 100 tadi ya. Itu kan saya sebutkan juga di playlist nomor 115 tentang Gantt chart ya, Gantt chart ya. Nah, itu chart itu saya dapatnya di situ ya. Itu juga saya juga lama itu dapatnya itu ya. Ya, prinsipnya itu juga salah satu algoritma alam semesta juga ya di situ, karena di situ dia si pembuatnya itu dia memakai algoritma tata surya ya, tata surya ya. Kebetulan dia itu sebenarnya yang pembuatnya ini pemirsa itu pendeta tadinya ya, bukan tadinya malah terusnya dia pendeta, tapi dia membuat si Gantt chart itu dari kitab Bible, dari Injil pemirsa. Jadi itu sehingga dia bisa dapat itu si algoritma tata surya ya, galaksi itu ya, bukan nggak sampai galaksi ya, sampai itulah tata surya kita lah, misalnya dari Pluto, Saturnus, Mars, Bumi, apa kan seperti itu ya pemirsa ya. Nah, bisa susun seperti itu dari Bible gitu ya. Nah, itu jadi kebutuhan saya nggak dapat lagi nih chart seperti itu ya, yang mirip-mirip seperti itu ya. Jadi ya itu yang saya pakai gitu ya untuk menyusun algoritma sehingga sampai ke angka-angka prima tadi ya pemirsa ya, yang 1000 misalnya ada angka prima 168, 100, 25 seperti itu pemirsa ya. Oke, untuk sementara sekian dulu pemirsa ya, jangan berat-berat dulu ya.
nanti supaya bisa dipahami kemana larinya semua nih yang saya akan lakukan dengan ibu saya. Nanti tentu saya akan teruskan lagi detail sedikit demi sedikit sehingga ya, misalkan metode ini berhasil. Jadi kan semua kumpul ya kan video-videonya kan. Kalau misalnya saya buatnya setelah berhasil ya kan, saya juga bingung dari mana saya tadi awalnya kan, betul nggak? Jadi nanti orang-orang juga kalau misalnya betul berhasil nggak bisa ngikutin kan, berarti sayang ya kan, apa yang sudah saya pikirkan gitu dapat gitu kan, nggak bisa diulang lagi buat orang lain kan, sayang juga kan pemirsa ya. Oke, sekian dulu. Nanti kita ulas lagi lebih lanjut. Jadi sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.